Apalagi kalau di luar sana ada yang lebih menarik, mudah melupakan apa yang ada di dalam. Apalagi yang sifatnya buruk, suka membanding-bandingkan. Suami lebih terpesona dengan wanita yang ada di luar, istri lebih terpesona dengan laki-laki yang ada di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Kita masih membahas tentang macam-macam jiwa. Jiwa yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Qala Qatadah, huwal mu'minu itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah. Jiwa yang tenang adalah jiwa seorang mukmin yang tenang terhadap janji Allah, yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji ini senantiasa dia ingat. Janji menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, janji akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, sehingga orang ini senantiasa berusaha untuk bisa meraih janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahibuha yatma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsihi wa akhbara bihi an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemilik jiwa ini tenang di pintu ma'rifat terhadap asma'ullah dan sifat-sifatnya, terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang dirinya,
dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin cinta, takut, tawakal, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Semakin seorang mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Berbeda dengan nama-nama yang dimiliki oleh makhluk. Terkadang makhluk memiliki nama yang indah, namun sifatnya bertolak belakang dengan nama yang ia miliki. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Berbeda dengan sifat-sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kita beri misal dua sifat yang terkandung dari nama Allah Subhanahu wa taala, As-Sami, mendengar, Al-Basir, melihat. Makhluk bisa melihat dan mendengar, namun pendengaran dan penglihatan makhluk itu sangat terbatas. Sedangkan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala bila haddin, tanpa batas. Makhluk pendengaran dan penglihatannya terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Apa yang di belakang kita, kita tidak bisa melihatnya. Apa yang di balik dinding kita tidak bisa melihat. Sementara penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibatasi. Tidak terbatas oleh ruang. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di langit, yang ada di bumi, di perut bumi, di dasar lautan, baik makhluk yang besar maupun makhluk yang sangat kecil. Setiap virus dan bakteri dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia jelas tidak mampu untuk melihat itu semuanya. Begitu juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membatasinya. Berbeda dengan pendengaran makhluk, kita hanya bisa mendengar radius sekian meter. Lebih dari itu kita tidak bisa, tidak mampu mendengarnya. Sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar seluruh suara yang ada di alam semesta ini. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala, la yushghiluhu sya'nun an sya'an. Ibnu Qudamah mengatakan suatu kejadian tidak menjadikan Allah lalai dari kejadian yang lain. Berbeda dengan makhluk. Ketika ada suatu kejadian akan melalaikan kejadian yang pertama.
Ketika kita konsentrasi mendengar ceramah di masjid ini misalnya, kemudian tiba-tiba ada suara ledakan di luar sana, ada orang teriak-teriak di luar sana, pasti kita tidak akan bisa konsentrasi. Suara teriakan tersebut menyibukkan kita dari mendengar tausiah, mendengar ceramah. Dan kita manusia hanya mampu konsentrasi dengan satu suara, satu pemandangan. Kita bisa konsentrasi kalau tidak ada yang mengganggu dari kita mendengar satu suara. Kalau ada ceramah kemudian ada anak-anak kecil yang ribut, pasti kita terganggu. Kalau ada dua orang berbicara secara bersamaan, pasti kita tidak akan bisa memahami dengan baik. Begitu juga penglihatan kita. Kita akan bisa fokus kalau objek yang dilihat itu satu. Maka jamaah yang hadir di kajian itu lebih mudah mengenal ustadznya daripada ustadz mengenal jamaahnya. Semakin banyak jamaah yang hadir, semakin sulit ustadz tersebut mengenali jamaahnya. Karena apa? Ustadz tersebut melihat banyak orang, sementara jamaah yang hadir melihat satu. Dan itu tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada satu kejadian di masjid ini, ada yang berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, khusyuk dia mengibadah di hadapan Allah. Allah melihat dan mendengar hamba ini. Di luar sana ada yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat dan mendengar, menyaksikan orang yang bermaksiat tersebut tanpa Allah lalai terhadap hamba yang sedang beribadah di masjid ini. Sementara di dunia ini banyak sekali orang yang sedang beribadah kepada Allah. Semuanya diperhatikan oleh Allah dalam waktu yang sama dengan bentuk ibadah yang berbeda-beda. Ada yang salat, ada yang puasa, ada yang sedekah, ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang membaca sholawat, ada yang berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, dan seterusnya. Dari berbagai macam kebajikan, semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam saat yang sama, miliaran manusia sedang bermaksiat kepada Allah dengan berbagai macam kemaksiatan yang berbeda-beda. Ada yang menyembah berhala, ada yang berdusta, ada yang menipu, ada yang berzina, ada yang minum khamr, dan lain sebagainya. Semuanya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengenali sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian ini, kita akan semakin takut kepada Allah, tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Karena dimanapun keberadaan kita, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ketika kita membaca nama-nama yang menyebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan semakin mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan kasih sayang makhluk. Makhluk mudah sekali berubah hatinya.
ketika kita menyayangi seseorang, kemudian dia berbuat kesalahan, terkadang berat hati kita untuk memaafkannya. Meskipun dia sudah meminta maaf dengan tulus, terkadang lisan kita sudah memaafkannya, tapi hati kita masih berat. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Ghaffur, yang memiliki nama Al-Ghaffur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan amarahku. Berbeda dengan sifat manusia, amarahnya mengalahkan kasih sayangnya. Kalau orang lain berbuat salah kepadanya, maka kebaikan-kebaikan orang tersebut akan mudah dia lupakan. Berbuat baik selama bertahun-tahun, sekali berbuat salah, lupa segalanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara rahmatnya, ketika makhluk ini melakukan satu amal kebajikan, Allah lipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat. Dan tatkala dia melakukan kesalahan, Allah hanya catat 1 kali kesalahan. Dan begitu hamba ini bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, langsung Allah terima perminta maafannya. Permintaan maafnya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan digambarkan kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira terhadap taubat hambanya melebihi seseorang yang kembali mendapatkan ontanya dan perbekalannya. Ada kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan di padang pasir. Dan kita ketahui perjalanan di padang pasir itu tidak ada sesuatu yang bisa dimakan di tengah perjalanan. Berbeda dengan perjalanan kita di negeri kita, banyak pepohonan, banyak air sungai mengalir, banyak binatang yang bisa kita buru. Kalau kita pernah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu di zaman modern saja, ya, jarak antara pemukiman dengan pemukiman berikutnya itu sangat jauh. Bagaimana di zaman dahulu orang mengendarai onta, ratusan kilo baru mendapatkan perkampungan. Sehingga orang Arab menamakan onta itu Safinatul Bar, bahtera daratan. Karena fungsi onta di padang pasir sama seperti kapal di atas lautan. Orang yang akan melakukan perjalanan laut, dia akan membawa perbekalan yang mencukupi selama perjalanan. Membawa sembako, membawa minyak, membawa lauk pauknya, bumbu-bumbunya, membawa air tawar.
karena tidak akan mengkonsumsi air laut. Karena untuk perjalanan panjang di tengah lautan nggak ada warung, nggak bisa singgah. Begitu juga ketika seorang hendak melakukan perjalanan di padang pasir, seluruh bekal dibawa, dibebankan di punggung onta, lalu dia melakukan perjalanan. Laki-laki ini istirahat, dia tertidur. Ketika dia bangun, ternyata ontanya hilang. Dia cari ke sana kemari, tidak mendapatkan onta tersebut. Maka dia pun putus asa, sudah. Dia pun kembali berebah, pasrah pada nasibnya, menunggu kematian. Karena tidak mungkin dia melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Perkampungan masih sangat jauh. Kalau dia melanjutkan nekat berjalan, akan mati juga. Maka lebih baik menunggu kematian dengan tidur. Jalan akan mati, rebahan mati, maka dia pikir itu sudah rebahan saja. Nunggu mati, maka dia rebahan. Tiba-tiba ketika dia membuka matanya, ontanya sudah kembali di hadapannya. Ternyata setia onta ini, merasa kasihan pada tuannya. Maka saking girangnya dia melompat, segera memegang tali onta tersebut. Dia pun mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nabi mengatakan, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap karena saking gembiranya. Jadi terbalik ucapannya. Saking apa? Gembiranya. Dan begitulah keadaan orang itu tidak akan bisa mengontrol ucapannya jika keadaan jiwa itu melampaui batas. Terlalu gembira, terlalu sedih, terlalu marah, pasti ucapannya akan kacau. Orang terlalu marah pasti tidak akan bisa mengontrol ucapannya. Orang terlalu sedih juga demikian. Sesungguhan akan terbata-bata dalam menyusun kata-kata. Begitu juga terlalu gembira. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih gembira daripada laki-laki ini terhadap hambanya yang bertaubat, melebihi laki-laki ini yang mendapatkan ontanya kembali. Maka ketika kita mengenali sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, kita akan semakin cinta kepada Allah, semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala la yushghiluhu sya'an an sya'an. Suatu kejadian tidak membuat Allah dari kejadian yang lain. Berbeda dengan kita, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kemudian ada yang lebih baik, kita lupa kepada kebaikan orang yang pertama atau menganggap kecil. Orang biasa memberi kepada kita 10.000, 20.000, kita senang, berterima kasih. Ada yang ngasih jutaan, lupa kepada orang yang biasa memberi bantuan kepada kita yang jumlahnya kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melupakan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sedikit saja kebaikan sebesar dzarrah, dia akan melihatnya. Artinya ada dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah dilupakan.
Manusia sering melupakan kebaikan orang lain. Jangankan orang di luar, orang yang ada di dalam rumah saja, sering sekali kita melupakan kebaikan pasangan kita. Apalagi kalau lagi marahan, lupa semua kebaikan pasangan. Itulah sifat manusia yang serba kekurangan. Apalagi kalau di luar sana ada yang lebih menarik, mudah melupakan apa yang ada di dalam. Apalagi yang sifatnya buruk, suka membanding-bandingkan. Suami lebih terpesona dengan wanita yang ada di luar, istri lebih terpesona dengan laki-laki yang ada di luar. Ini tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Thumma yatma'innu ila khabarihi amma ba'dal mauti min umuril barzakhi wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamati hatta ka'annahu yushahidu dhalika kullahu iyana. Kemudian dia tenang terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah berupa kejadian setelah kematian, dari perkara-perkara di alam barzakh dan setelahnya dari keadaan-keadaan hari kiamat, seolah-olah dia menyaksikannya dengan kedua matanya. Maka membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan tentang keadaan alam kubur dan menceritakan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat, jelas itu akan meningkatkan kualitas keimanan kita dan itu akan menjadikan hati kita tenang. Jauh dari mengingat hari kiamat akan menjadikan hati kita keras dan hati kita tidak tenang. Karena dunia ini penuh dengan masalah yang menimpa kita. Persaingan usaha, persaingan bisnis, iri, dengki, musibah. Kalau kita tidak sadar dunia ini hanya sementara dan di hadapan kita ada kehidupan yang abadi, hari kiamat, kita akan terus-terusan pada iri, dengki, penyesalan, berusaha menjatuhkan lawan, merasa tidak terima ketika dikalahkan, maka akan terus-terusan kita bersedih. Sementara orang yang yakin terhadap hari kiamat, hatinya akan tenang. Dia kehilangan peluang usaha, nilainya ratusan miliar, tenang dia, itu hanya sementara, ini hanya perkara dunia. Maka dia isi kekecewaannya yang sementara tersebut dengan amal kebajikan, dengan berzikir kepada Allah, dengan memperbanyak amal soleh agar dia tidak kehilangan kenikmatan di surga. Ketika dia kehilangan kesempatan emas, peluang usaha, keuntungannya miliaran, maka dia pandai-pandai menghibur sendiri. Ini hanya dunia, belum tentu apabila saya mendapatkan kesempatan tersebut, mendapatkan hasil tersebut, aku mampu mempertanggungjawabkan harta tersebut di hadapan Allah. Maka dia berusaha mengejar kenikmatan surga yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia perbanyak tasbih,
dia perbanyak tahlil, perbanyak takbir, yang mana disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khair. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Adapun al-baqiyatus shalihat itu lebih baik. Apa al-baqiyatus shalihat? Subhanallah, hamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, satu tasbih itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya ini semuanya akan fana, akan hancur. Sementara ucapan tasbih kita itu akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya akan kita dapatkan dan pahala itu kekal kelak di hari kiamat. Maka peluang-peluang dunia apabila luput dari orang yang beriman, luput dari orang yang yakin terhadap negeri akhirat, hari kiamat, maka tidak terlalu membuat dia kecewa. Semakin seorang yakin terhadap hari kiamat, maka semakin dia tidak kecewa. Bahkan puncaknya, seorang yang kuat keimanannya terhadap hari kiamat, sama saja baginya antara nikmat yang diberikan oleh Allah dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pasrah dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk sering-sering membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengkhabarkan kepada kita tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Kenikmatan-kenikmatan surga, kengerian adab api neraka, itu akan menjadikan diri kita tenang dan menghilangkan kesedihan kita terhadap dunia. Adapun selalu mengingat dunia, dan dunia, itu akan membuat hati kita selalu bersedih. Tsumma yatma'innu ila qadarillahi azza wa jalla fayaslamu lahu wa yarda. Kemudian dia tenang terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Dia pasrah dan ridho. Fala yaskhatu wa la yashku. Dia tidak marah, tidak mengeluh. Wala yattaribu imanuhu, tidak berguncang keimanannya. Fala yai'asu ala ma fatahu, dia tidak putus asa dengan apa yang hilang darinya. Wala yafrahu bima atahu, tidak terlalu gembira dengan apa yang datang kepadanya. Li'annal musibata fihi muqaddaratun qabla an tasila ilaihi, karena musibah itu telah ditakdirkan baginya sebelum musibah itu datang kepadanya. Begitulah keadaan orang beriman. Ketika menghadapi musibah, ketika dia mendapatkan musibah, dia pasrah dan ridho. Dia sadar itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah sebelum musibah itu datang kepadanya. Maka dia tidak marah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman terhadap takdir, dia akan tidak terima terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk keridhaan dia tidak mengeluh. Mengeluh kepada sesama makhluk. Adapun orang yang tidak ridho,
tidak sabar, maka kita akan dapati dia mudah mengeluh. Mengeluhkan kesusahannya. Padahal banyak yang lebih susah daripada dirinya. Terkadang dia mengeluh kepada orang yang lebih susah. Musibah dia tidak seberapa. Tapi mengeluhnya panjang lebar. Sehingga apa? Menjadikan dia semakin susah. Semakin banyak mengeluh, semakin orang sulit untuk bersyukur. Sementara kita ketahui, yang bisa mendatangkan nikmat Allah itu adalah rasa syukur. Maka syukuri apa yang ada. Dengan mensyukuri apa yang ada, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga nikmat yang telah ada pada kita dan akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sebaliknya kalau terus mengeluh sehingga melupakan sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menghilangkan nikmat yang telah ada dan mencegah nikmat-nikmat yang lain yang belum datang kepada kita. Kalau kita perhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada musibah yang diberikan kepada kita. Musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa kita hitung dengan jari. Apa musibah kita hari ini? Silahkan dihitung, bisa. 1, 2, bahkan terkadang dalam satu hari kita tidak bisa menghitung musibah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sementara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Subhanallah. Baru satu nikmat saja tidak ternilai harganya. Kita masih memiliki ginjal yang utuh. Kalau kita melakukan operasi donor ginjal, membeli ginjal ini sudah berapa miliar. Mata kita masih bisa melihat, nafas kita masih bisa lega bernafas, dan seluruh organ tubuh ini semuanya tidak bisa kita hitung. Itu baru nikmat yang menempel di badan kita, belum nikmat-nikmat yang lain. Kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sementara sedikit musibah yang diberikan kepada Allah membuat kita marah, lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak ini. Sungguh manusia itu sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sedikit-dikit mengeluh, tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit musibah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tujuannya agar melembutkan hati kita, menyadarkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ridho, pasrah terhadap ketentuan Allah, jelas hatinya akan tenang. Dan begitulah keadaan para sahabat. Mayoritas mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau ada orang yang miskin di hari ini, sahabat jauh lebih miskin. Banyak di antara mereka yang hanya memiliki satu pakaian. Hanya memiliki satu pakaian. Sehingga mau menikah nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar.
Ada di antara mereka yang tidak makan, tidak minum selama berhari-hari sampai jatuh pingsan. Semiskin-miskinnya orang di zaman sekarang pernah mengalami bosan makan, padahal miskin dia. Bahkan kalau ada pembagian makanan masih pilih-pilih, padahal miskin. Padahal suka mengeluh. Kalau diberi terkadang menganggap kecil pemberian, padahal miskin. Kita lihat bagaimana keadaan para sahabat dahulu, meskipun miskin, tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mereka datang kepada Nabi SAW mengeluhkan kemiskinan yang menimpa mereka. Mereka datang kepada Nabi SAW, apa yang mereka tanyakan? Apa yang mereka minta dari Nabi SAW? Untuk ditunjukkan kepada mereka amalan-amalan terbaik. Ayyul a'mali afdol, wahai Nabi, amalan apa yang paling mulia? Ayyul a'mali ahabbu ilallah, wahai Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak pernah berdemo menuntut kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik. Ridho, pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wala yafrahu bima atah, tidak gembira dengan apa yang datang kepadanya. Bahkan merasa khawatir bagaimana mempertanggungjawabkan nikmat yang datang kepadanya. Pernah Nabi SAW bersama Abu Bakar makan kurma dan minum air putih. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, sungguh setiap nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita akan ditanyakan kelak di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang diberikan kepada kalian. Padahal hanya beberapa biji kurma dan air putih. Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya adalah hamba yang pandai bersyukur. Nabi Nuh adalah hamba yang bersyukur karena dia mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Baik nikmat yang besar maupun nikmat yang dianggap oleh kebanyakan manusia itu adalah nikmat kecil. Padahal tidak ada nikmat yang kecil. Sementara kita manusia, kebanyakan kita hanya bisa bersyukur kalau ada nikmat yang kita anggap besar. Kalau ketiban duit 100 juta, gembira. Sementara nikmat-nikmat yang kecil, padahal itu bukan nikmat kecil, kita lupa bersyukur. Nikmat bisa minum air putih kita lupakan. Ketika kita mendapatkan uang 100 juta, kita hanya mampu bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam ketika kita mendapatkan uang puluhan juta, ratusan juta, alhamdulillah. Sampai bergetar jiwa kita. Padahal segelas air putih ini jauh lebih berharga daripada 100 juta. Bayangkan jika
di dunia ini mengalami kemarau panjang, air tidak mengalir, semuanya kering, sungai kering, tidak ada air tawar. Kemudian hanya ada satu gelas air. Kemudian satu gelas air ini dilelang. Maka pasti semua manusia akan memberikan harga tertinggi untuk segelas air ini. Yang punya 10 juta akan membeli 10 juta. Yang punya 30 juta akan membeli 30 juta. Yang punya 100 juta akan membeli 100 juta. Yang punya rumah nilainya 2 miliar akan dia berikan itu rumah asalkan mendapatkan satu gelas air ini. Jadi manusia itu lupa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa minum tanpa hambatan, ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tersiksanya ketika seorang tidak nafsu minum. Ketika ada kerusakan di organ tubuhnya. Tidak nafsu makan itu membuat orang sengsara, membuat orang lemah. Tidak nafsu minum itu akan lebih parah lagi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan afiat, keselamatan pada organ tubuh kita ini sehingga mampu minum dengan baik. Organ tubuh kita masih bisa menerima dengan baik air minum ini. Bahkan Allah karuniakan kita bisa menikmati segelas air putih ini. Ini kenikmatan yang luar biasa. Maka Nabi Nuh alaihi salam ketika makan satu suap dia mengucapkan alhamdulillah. Makan satu suap dia mengucapkan alhamdulillah. Mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepadanya. Orang yang beriman, dia menyadari bahwa musibah itu telah ditakdirkan baginya sebelum musibah itu datang kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah ada satu musibah kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Qala ghairu wahidin minas salaf huwal abdu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Berkata tidak hanya satu orang dari kalangan salaf tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Dia adalah seorang hamba yang tertimpa musibah. Maka dia tahu bahwasanya musibah tersebut dari Allah, maka dia ridha dan pasrah. "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Orang yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan beri petunjuk pada hatinya. Dia adalah seorang hamba yang sadar, yang mengetahui bahwa musibah itu datangnya dari Allah, lalu dia pasrah dan ridho. Maka hatinya menjadi tenang. Ketika seorang tidak sadar bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka dia akan murka, dia akan marah, tidak terima, sehingga hatinya menjadi guncang. Maka hal-hal inilah yang akan menjadikan
hati kita menjadi tenang. Dan keadaan hati ini merupakan pertanda, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, merupakan pertanda bagaimana keadaan kita kelak di alam kubur. Berkata Ibnul Qayyim, seorang bisa mengetahui bagaimana keadaan dia kelak di alam kubur dari keadaan jiwanya, dari keadaan hatinya. Ketika hati dia tenang di dunia ini, maka dia akan tenang di alam kubur. Dan orang yang jiwanya, hatinya selalu guncang, gundah, gulana, bersedih, marah, maka keadaan seperti itulah yang akan dia dapatkan di alam kubur. Maka kita harus senantiasa berusaha melakukan sebab-sebab yang menjadikan hati kita ini tenang. Beriman kepada Allah, mengenali, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak membaca, mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan tentang keadaan hari kiamat, mengimani takdir-takdir Allah, pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah sehingga hati kita ini tenang. Maka ketika jiwa ini mati, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Karena dia sewaktu di dunia selalu ridho terhadap ketentuan Allah, maka dia adalah jiwa yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau pada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Maka dia masuk ke alam kubur dalam keadaan tenang. Dan di alam kubur dia berada di alam yang tenang. Sebaliknya, hati yang selalu marah, hati yang selalu guncang, hati yang selalu tidak terima, maka keadaan di alam kubur pun akan seperti itu. Dan perkataan Ibnul Qayyim ini sama dengan perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa surga itu ada dua, surga dunia dan surga akhirat. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dikhawatirkan dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. Surga dunia tiada lain adalah ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Maka orang yang senantiasa mengingat Allah, jiwanya akan tenang, maka dia akan memasuki ketenangan di hari akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak pernah mengingat Allah, hatinya tidak akan tenang, maka di akhirat kelak juga dia tidak akan tenang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.